wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Untayan puji senantiasa kita ucapkan melalui lisan ciptaannya kepada As-Salam yang maha selamat sejahtera, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Khaliq sang maha pencipta. Kepada Allah lah awal segala cinta, kepada Allah kita membasuh luka. Seiring dengan itu, kita sampaikan salawat dan salam kepada manusia penolak kebatilan, perintis keadilan, dan tameng segala kesesatan. Ialah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau hingga bersamanya di surga kelak. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta saudara seiman dan sebangsa yang sama-sama berjuang di jalan Allah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Al-Fakhirah, santriwati dari Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Hidayatullah, Martapura. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya menentukan sosok idola dalam peran pemuda sebagai generasi penopang bangsa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Masa muda adalah masa di mana kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan tantangan. Khususnya di zaman modern ini, zaman mewabahnya media komunikasi yang memberikan nilai positif di satu sisi, namun di sisi lain menyebabkan penyakit adaptasi. Melihat fakta dan realita, masa muda yang merupakan karunia Allah justru disia-siakan dengan pola hidup bebas, pemahaman baru yang menyesatkan, dan akhlak yang semakin merosot. Padahal pemuda adalah benihnya harapan dan kesuksesan. Ia mampu menjadi alat transportasi yang membuat nasib tidak lagi menjadi statis, namun dinamis menuju perubahan yang lebih baik. Sikap seorang pemuda bagaikan nahoda yang mampu mengarahkan perahu dakwah di kampus dan masyarakat menuju masa depan yang lebih cerah. Untuk menjadi pemuda laksana nahoda tersebut, kita mesti menentukan sosok yang mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi di tengah ganasnya badai kemaksiatan dan ombak pergaulan bebas yang merajalela. Siapa lagi kalau bukan suri tauladan kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai dan mencintai yang namanya pemuda. Bagaimana tidak?
Ketika Nabi memulai ajakan dakwahnya, para pemudalah yang antusias menyambut dan menjadi pembela beliau di saat kalangan yang lebih tua justru banyak menghentikan dan menghalangi dakwahnya. Bisa kita lihat pemuda di zaman Rasulullah, sosok Mus'ab bin Umair yang mengislamkan Madinah pada usia 18 tahun. Sosok Usamah bin Zaid yang memimpin pasukan dalam usia 18 tahun. Kemudian sepeninggalnya Nabi, ada pula sosok Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada usia 23 tahun. Dan Imam Syafi'i yang telah menjadi mufti pada usia 15 tahun. Sungguh besar sekali peran mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Oleh sebab itu, selain Rasulullah sebagai panutan utama, pemuda-pemuda yang mengikuti jejak Rasul pun patut kita jadikan motivasi untuk bekal kita sebagai generasi pembangun peradaban, khususnya peradaban bangsa Indonesia. Maka, di masa muda ini, kita hiasi dengan prestasi, akhlak terpuji, dan ilmu yang mumpuni supaya menjadi pemuda generasi emas yang unggul dalam menyongsong bangsa. Bukannya sibuk main percintaan, haus medsos dan kepopuleran karena takut dibilang ketinggalan, yang membuatnya lupa akan peran dan tanggung jawab pemuda yang sesungguhnya. Boleh kita bergaya, asalkan sesuai syariat agama. Boleh kita jatuh cinta, asalkan bijak menjaga hati, sebab cinta sejati tak akan salah memilih hati dan tahu kemana hati harus kembali. Semoga apa yang disampaikan mampu diresapi dan dapat menggugah jiwa muda kita untuk menjadi generasi Islami yang unggul dan berakhlak. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.